Halo semua, dengar suara Ibu? Halo? Oke, kalau suara Ibu sudah masuk. Maaf sebelumnya Ibu tidak memakai kamera ya, karena kameranya dari laptop Ibu lepasan lagi ada gangguan, ya. Oke, iya, oke. Sebelumnya untuk mahasiswanya bisa on kamera, kita absen dulu ya. Hari ini habis ada kuliah di kampus atau di rumah aja? Ada kuliah? Oke, siangnya sama Ibu ya. Oke, maaf Ibu tidak bisa on kamera. Oke, bisa lihat ke kamera untuk absen dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk absennya hari ini. Untuk Ali lagi sakit. Sari nggak ada info ya? Oh gitu. Oke, berarti Ibu kita 4 orang aja ya. Hari ini pertemuan terakhir. Hari ini bahas 2 materi dari pertemuan 6 dan 5. 6 dan 7 ya. Minggu depan UTS. Ya. Nggak kerasa minggu depan sudah UTS ya. Oke. Iya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, mohon maaf ya kalau misalkan suara Ibu lagi kurang enak badan juga ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, Ibu izin untuk share screen. Sudah kelihatan tampilan PPT-nya? Oke, sebelum Ibu menjelaskan, di sini di saat Ibu menjelaskan, kalau nanti ada yang terputus-putus jaringan, mohon diingatkan ya. Jika ada yang mau bertanya juga dipersilahkan. Mohon kuliahnya interaktifnya ya. Oke? Oke. Pertemuan 6 ya. Kita masuk di pertemuan 6 di materi derivatif atau diferensiasi fungsi, yaitu bisa dibilang sebagai turunan. Ya. Kita masuk di materi baru yaitu turunan. Nah, di sini materi pembahasannya yang akan Ibu bahas di turunan adalah fungsi aljabar, fungsi logaritma dan eksponensial, dan fungsi trigonometri. Oke, kita bahas satu-satu ya fungsinya. Yang pertama yaitu fungsi aljabar. Nah, di fungsi aljabar ini ya, di sini fx itu didefinisikan sebagai fungsi x. Dapat dituliskan dengan singkat sebagai y, di mana ditambahkan koma di atas f itu dibaca f aksen x. Ya, sudah beda nih dari yang di atas fx jadi f aksen x. Koma itu dibaca aksen. Lalu f aksen x merupakan turunan dari fx, juga dalam hal ini dapat ditulis dengan dy per dx. Ya, turunan itu bisa ditulis f aksen x atau dy per dx. Tetapi ada fungsi-fungsi lainnya yang ditulis sebagai u dan v yang digunakan untuk memperpendek cara penulisan. Kita masuk untuk rumus-rumus dasarnya. Nah, untuk fungsi aljabar sendiri terdapat rumus-rumus dasarnya ya. Nah, di sini ada beberapa aturan ya. Aturan ini bisa dipakai dalam kita mengerjakan contoh soal. Misalkan di sini jika y sama dengan a, berarti turunannya berarti y aksen sama dengan 0. Pahami dulu untuk rumus-rumusnya. Misalkan contoh yang kedua lagi. Jika y sama dengan ax aksen, maka turunannya y aksennya adalah a. Berarti kita panggil yang depan. Kita lihat untuk masuk ke contoh mungkin kalian lebih paham ya. Nah, contoh pertama. Kalian lihat. Fx sama dengan 8. Berarti turunannya atau f aksen
X-nya adalah 0. Berapapun nilai awalnya ini, kalau untuk diaksenkan, maka dia hasilnya 0. Berbeda lagi kalau misalkan nilainya itu berpangkat. Fx sama dengan X pangkat 9, berarti F aksen X-nya, 9 pangkatnya itu diturunkan ke depan. Sebentar. Ini diturunkan ke depan dulu, lalu ditulis X pangkat 9-nya. Pangkatnya ya untuk turunan selalu dikurang 1. Ya, selalu dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 9X pangkat 8. Selanjutnya, jika turunannya atau fx-nya sama dengan 3x pangkat 4, berarti turun dulu pangkatnya 4, lalu tulis 3x-nya, lalu awalnya pangkat 4 dikurang 1. 4 kali 3, berapa? Ya, 12. 4 kurang 1, 3. Jadi hasilnya 12x pangkat 3. Nah, ada lagi soal nomor 4. Fx-nya itu sama dengan min 4 akar dari x pangkat 3. Ya, kalau dituliskan dengan bentuk akar menjadi seperti ini. Min 4 tetap. X karena ini akar itu sama dengan 2, berarti dapat dituliskan X pangkat 3 per 2. 2 ini melambangkan akar. Lalu, setelah menjadi seperti ini, kita buat turunannya. F aksen X sama dengan 3 per 2, jadi pangkatnya dulu yang turun, 3 per 2, dikali min 4 di depannya. 3 per 2 dikali min 4, X, 3 per 2, semua pangkat dikurang 1. Oke, setelah itu, 3 dikali 4 berapa? 3 dikali 4 berapa? Ya, 12. Min 12 dibagi 2, min 6. Lalu 3 per 2 dikurang 1 adalah 1 per 2. Berarti min 6X pangkat 1 per 2. Atau kita tuliskan menjadi akar, 2-nya menjadi akar, yaitu min 6 akar X. Ya, dari contoh keempat ini paham? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ada lagi untuk contoh kedua dari fungsi aljabar. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx-nya sama dengan 7x kuadrat min 10x ditambah 6. Berarti kalau dari nilai ini, dari fungsi fx ini, kita ubah menjadi f aksen x atau turunannya, 2 pangkatnya turun ke depan, ya kan? Lalu dikalikan dengan 7x. Pangkatnya dikurang 1. Berarti 2 kali 7 berapa? 2 kali 7 adalah 14. Lalu x 2 pangkat 2 kurang 1 adalah x. Lalu 10x ini menjadi 10. Ya. Kalau dia 6, berarti nilai turunannya berapa? 0 ya. Nah, 0. Maka tadi 10-nya turun menjadi min 10. Hasil dari turunan ini adalah 14x dikurang 10 ya. Lalu contoh yang ketiga lagi. Ada sebuah turunan. Fx-nya adalah x pangkat 5 plus 2, lalu x pangkat 2 ditambah 6x min 1. Ya. Nilai U-nya, nilai yang awalnya U-nya, adalah ini nilai U-nya, ini nilai V-nya. Kita aksenkan. U-nya kita aksenkan dan V-nya kita aksenkan.
Kalau nilai belakangnya 2 terakhir, berarti otomatis nilainya 0. Kalau X pangkat 5, kita aksenkan menjadi ya, betul. Inilah nilainya. Karena 2 tadi menjadi 0, X pangkat 5 menjadi 5X pangkat 4. Ya. Setelah itu, kita lihat lagi yang V-nya. Kita habiskan dulu nilai tunggalnya. Nilainya 1 berubah jadi, kalau di turunan, oke, 0. X pangkat 2 diturunkan menjadi, ya, 2X, ya. Lalu 6X diturunkan menjadi 6. Nah, berarti dari V yang ada diaksenkan menjadi 2X plus 6. Ya. Setelah itu menggunakan rumus yang ada, kita masukkan U aksen dan V-nya lalu ditambah dengan U dan V aksennya. Kita masukkan. U aksennya berapa? 5X pangkat 4. Lalu V-nya berapa? V-nya berapa? Iya. Lalu U-nya berapa? Iya. Lalu V aksennya? Iya. Nah, dari ini lalu dikalikan. Ya, dikalikan. Di mana 5X pangkat 4 dikali dengan X pangkat 2. Berapa hasilnya? 5X pangkat 6. Nah, ini lalu dikalikan lagi. 5X pangkat 4 dikali 6, dikali lagi 1. Ya, setelah itu didapat. Lalu, yang ini juga sama, dikalikan. X pangkat 5 dikalikan dengan 2X. Lalu X pangkat 5 dikalikan 6. Lalu 2 dikali 2X. Lalu 2 dikalikan 6. Dapatlah ini. Dijumlahkan caranya bagaimana? Dicari dulu pangkat yang sama. Pangkat yang sama apa? 2X pangkat 6 sama 2X pangkat 6 kan? Ya kan? Nah, itu dijumlahkan menjadi 7X. Lalu yang 5 lagi, 30X pangkat 5 sama 6X pangkat 5 menjadi 36. Lalu, yang pangkat 4, karena pangkat 4 cuma 1, ya diturunkan 1. Lalu yang X lagi, hanya ada 4X, diturunkan. Nah, yang terakhir adalah 12. Nah, dari nilai yang ada, dari fungsi fx yang awalnya seperti ini, menggunakan rumus yang ini, menjadi seperti ini nilai turunannya. Ya, dari contoh ketiga, ada yang kurang paham? Alhamdulillah. Oke, Ibu lanjut. Nah, masuk lagi ke contoh keempat. Ada fungsi fx, di mana fungsi fx-nya di sini 2x min 4 per x plus 1. Kita coba dulu mencari U-nya. U-nya adalah 2x min 1. Berarti U aksennya berapa? U aksennya adalah 2, karena 4 ini menjadi 0. Lalu, untuk V-nya adalah X plus 1, di mana V aksennya menjadi 1. Yang 1 di belakang hilang, karena ini pangkat 1. Menjadi V1. Oke, dari fx yang ada, gunakan rumus ini. Ya, dari fx yang ada, gunakan rumus itu. Lalu kita panggil, U aksennya berapa? U aksennya berapa? U aksennya 2. V-nya berapa? X plus 1. Lalu dikurang. Dikurang U-nya berapa? 2X min 4. Lalu V aksennya
V aksennya 1. Nah, lalu V kuadratnya berapa? Iya, betul sekali. Nah, kita sudah dapat menggunakan rumus yang ada, sudah disesuaikan U, V, U aksen, dan V aksennya. Lalu, dikalikan. 2 dikali X, 2 dikali 1. 2X dikali 1 min 4 dikali 1. Dapatlah seperti ini. Sama penyebutnya. Ya. Lalu, kita lihat di sini. 2X dikurang 2X. Habis. 2 ditambah 2 ditambah 4. 6. Jadi hasilnya adalah 6 per X plus 1 pangkat 2. Oke, sampai sini paham? Oke, Ibu lanjut. Nah, muncul lagi untuk contoh kelima. Perhatikan. Untuk contoh kelima, ya, di sini fx-nya adalah akar pangkat 5 dari 2x pangkat 2 ditambah x min 6 pangkat 2. Ya. Nah, fx-nya kan tadi ini. Ya kan? Nah, karena ini akar pangkat 5, ya, akar pangkat 5 itu bisa saja ditulis seperti ini. Nih, seperti ini. 2 per 5. Sudah Ibu bahas ya tadi sebelumnya ya. 2 per 5. Karena ini 2, ini ada akarnya 5. Turunan dari 2x pangkat 2 berapa? 4x, benar sekali. Turunan dari x? 1. Tahu ya, paham ya, cari dapat dari mana 4x dari turunan ini, paham? Paham? Oke, setelah itu kita masukkan ya, 4x ya, awalnya 4x ditambah 1 pangkatnya adalah 2 per 5. Lalu kita tulis lagi 2x pangkat 2 ditambah 1 sama ini yang kita tulis awalnya itu kita aksenkan dulu ya. Lalu sama untuk yang kedua 2x pangkat 2 ditambah 1 dikurang 6 sama seperti atas ya. Lalu pangkatnya 2 per 5 dikurang 1. Ya, 2 per 5 dikurang 1. Lalu langkah yang kedua, kita turunkan dulu pangkatnya ini, 2 per 5. 2 per 5 kita turunkan, lalu ada 4x plus 1. Lalu 2x pangkat 2 plus 1 min 5. 2 per 5 dikurang 1, hasilnya adalah min 3 per 5. Kita dapat. Setelah itu, kita kalikan. Kita tuliskan dulu, kita jabarkan. 2 itu dikali 4x plus 1. 5 itu dikali dengan 2x plus x min 6. Pangkat 3 per x. Kita jabarkan seperti ini. Kita dapat kalikan. 2 dikali 4x berapa? Ya, 8x. 2 dikalikan 1 berapa? 2. Dapat. Yang pertama. Lalu di bawahnya lagi. 2. Sebentar. Karena ini sama, ya, ini langsung dibentuk sebuah akar. Ya, ini tidak dikalikan. 5 tidak dikalikan sama 2x pangkat 2. Tapi langsung dibentuk sebuah akar. Jadi di mana 5 ya, 5 akar dari 5 akar dari 2x pangkat 2 plus x min 6 pangkat 3.
Jadi yang sebelah sini dibuat akar. Yang dikalikan hanya yang di atas. Setelah itu menjadi seperti ini. Oke? Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung? Halo, suara ibu masih jelas? Halo, suara ibu masih jelas? Oke, kenapa nggak ada suaranya? Ibu jadi bingung. Apakah masih nyambung apa enggak? Tolong ya, aktif ya. Ibu bingung tadi, ini gangguan jaringan atau bagaimana ya? Oke? Oke, Ibu lanjut. Nah, kita masuk untuk fungsi logaritma ya. Nah, kalian tidak asing lagi dengan kata logaritma. Pasti lebih dikenal dengan log ya. Nah, di sini juga ada dasarnya di mana Y sama dengan A log X, di mana kalau untuk turunan A ini namanya basis ya. Dan X ini namanya numerus. Penamaan ini ada di turunan fungsi logaritma. Di mana di sini juga ada fungsi sederhananya ya. Di sini muncul dari Y sama dengan A log X. Kalau untuk Y aksennya sendiri itu adalah nilainya menjadi 1/X dikali A log E, di mana E ini adalah bilangan Euler yang nilainya adalah 2,718 sekian. Ya. Lalu di fungsi logaritma juga punya bentuk umumnya. Ya, ini adalah bentuk umumnya. Jika Y sama dengan in X, maka nilai turunnya adalah Y aksen sama dengan 1/X aksen. Jika Y sama dengan A in U, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan A U aksen per U. Di mana in U sama dengan log dari E dan U. Enaknya kita langsung masuk contoh. Perhatikan. Tentukan turunan pertama dari fungsi Y. Di mana Y sama dengan 2 in 5X plus 1. Ya. Maka turunan yang kita cari pertama kali yaitu 5X plus 1. Berarti nilai U-nya adalah 5X plus 1. Maka turunannya U aksennya menjadi 5 karena 1 ini adalah 0. Oke, sekarang masukkanlah Y-nya ini ke dalam rumus ini. Di mana Y aksen sama dengan ya 2 in, itu adalah 2. Kita U aksennya menjadi berapa? Iya, 2 kali 5 berapa? 2 kali 5, 10. Oke, U-nya berapa? 5X plus 1. Kalau menggunakan rumus yang ada, dengan dikalikan tadi nilai A dikali U aksen, nilainya 10, berarti hasilnya adalah 10/5X plus 1. Ya, ini contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, di sini ada nilai Y. Nilai Y itu sama dengan in X pangkat 5 per 2X min 3 pangkat 2. Ya. Lalu nilai U-nya yang kita cari ya, X pangkat 5 per 2X min 3 pangkat 2. Menggunakan rumus aljabar yang ini. Maka nilai dari U-nya itu adalah nilai pertamanya, yaitu X pangkat 5 turunannya menjadi ya 5X pangkat 4.
Lalu nilai V-nya adalah 2X min 3 pangkat 2. Berarti V aksennya menjadi pangkatnya duluan yang muncul, lalu pangkatnya duluan yang muncul. Sebentar, mouse-nya Ibu. Oke. Pangkatnya duluan yang muncul, lalu dikalikan dengan 2, ya. Lalu kita tampilkan 2X min 3. 2 kali 2? 2 kali 2, 4. Lalu kita tuliskan yang belakangnya, 2X min 3. Turunan dari U diperoleh dari U aksen. Berarti kita dapat tuliskan menggunakan menggunakan rumus yang ini kita masukkan. U aksennya berapa? 5. Berarti 5X pangkat 4. U aksennya berapa? Iya, 5X pangkat 4. V-nya berapa? Ya, lalu nilai U-nya berapa? Ya, nilai X pangkat 5. Lalu nilai V aksennya? V aksennya? Ya, kita munculkan ya. Nah, lalu V pangkat 2-nya berapa? Ya, pangkatnya ditambah ya. Nah, menjadi ini. Nah, dari rumus yang ada kita masukkan ya. U aksen, V aksennya menjadi seperti ini. Itu perubahannya. Lalu, dari yang kita rubah U aksennya ya. Nah, kita buatkan menggunakan rumus yang ini lagi. Y aksen sama dengan A U aksen per U. Kita masukkan tadi U aksennya, nilainya sudah ketemu ya. Nah, kita masukkan U aksennya, lalu nilai U-nya. Nilai U-nya yaitu nilai yang awal ini. Ya. Ini nilai U-nya. Nilai yang ini. Berarti nilai yang panjang ini ya diper dengan nilai yang ini. Dapat dituliskan seperti ini. Oke? Sudah? Sampai sini ya. 5X pangkat 4, 2X min 3 pangkat 2 dikurang 4X. 4 dalam kurung 2X min 3. Ini ditulis lagi ke sini. Sampai sini. Sudah? Lalu 2X min 3 pangkat 2 itu didapat dari yang bawah ini naik ke atas. Per X pangkat 5 itu dari sini. 2X min 3 pangkat 4 itu adalah yang dari sini. Sudah didapat semuanya? Lalu kalau sudah dapat, kita pisah. Kita bagi dua kubu. Penyebutnya sama, 5X, 2X min 3 pangkat 4. Ini sama. Yang pertama, 5X dalam kurung 2X min 3 pangkat 4. Karena ini nilainya sama. Pangkatnya kita tambah menjadi 4. Lalu dikurang, operasinya dikurang 4 dalam kurung 2X min 3 X5. Nah, kita tuliskan lagi di bawah sini. Sudah dapat pembilang dan penyebutnya. Lalu dilihat, dibagi yang sama. Yang sama yang mana? Ini habis. 5X pangkat 4 dibagi X pangkat 5. Sisa? Atau ini dibagi ini sisa? X, ya. Berarti X yang pangkat 5 itu 1 di bawah, berarti X-nya di sini. Lalu sisanya yang
bilangan pertama yaitu angka 5. Ya. Setelah itu dikurang. Sebentar, ada yang masuk. Sebentar. Sorry. Oh, tadi ada yang masuk ya? Oke, Ibu lanjutkan. Nanti kalau ada yang mau masuk, nggak bisa masuk, kasih tahu Ibu ya. Oke, ini Ibu lanjutkan. Berarti 2x min 3, ya. 2x min 3, ini min x pangkat 5 habis. Ya, 2x min 3 dibagi 2x min 4, sisanya adalah 2x min 3. Ya, sisanya hanya 1. Lalu ini 4 yang muncul. Ini adalah sisanya. Jadi, dari turunan yang pertama, ya, turunan yang pertama ini, in-nya, berarti inilah hasilnya, akhir-akhirnya. Hasil akhirnya. Oke, dari sini masih ada yang bingung? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nanti UTS kalau belum ada berarti paham ya. Oke, Ibu lanjut. Nah, kita masuk untuk fungsi eksponensial. Ya. Nah, untuk fungsi eksponensial sendiri ya punya formula juga ya untuk turunannya, di mana di sini jika y sama dengan e pangkat x, maka turunannya yaitu y aksennya adalah x e pangkat x. Dan yang kedua, jika y sama dengan a e pangkat u, maka turunnya adalah y aksen sama dengan au aksen eu, di mana u itu adalah sebuah fungsinya dan a itu adalah konstantanya. Ya, kita masukkan untuk contoh. Contoh pertama, tentukan dy per dx dari fungsi y 3e pangkat 5x min 2. Kita misalkan bentuk pangkatnya adalah u sama dengan 5x min 2. Ini bentuk pangkatnya. Maka u aksennya menjadi, u aksen dari nilai u-nya, u aksennya adalah 5. Ya. Lalu gunakan untuk rumus yang ini. Kita masukkan. Awalnya tadi dia 3. Berarti kita masukkan 3 di sini. Lalu, berapa nilai u aksennya? 5. Masukkan nilai 5 di sini. Lalu kita masukkan e pangkat 5x min 2. 3 kali 5. 15e pangkat 5x min 2. Itulah hasilnya. Kita cari dulu turunannya, lalu dikalikan dengan berapa nilai fungsi dari di depan e-nya. Ya. Contoh 1 sudah. Selanjutnya, untuk contoh kedua, nilai y-nya ya, itu sama dengan 3e, 3 pangkat dari 3 min x pangkat 2 dikurang 15 x pangkat 4. Misalkan kita bentuk pangkatnya. U-nya kita ambil pangkatnya 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 15 x pangkat 4. Berarti berapa nilai u aksennya? Kalau 3 jelas dia sudah 0. Berapa x pangkat 2 aksennya? Ya, dapat min karena operator di depan ini min ya. Min 2x. Berapa turunan dari 15x pangkat 4? Ya, min 60x pangkat 3. Paham ya untuk mendapatkan nilai ini? Nah, lalu gunakan rumus ini untuk mencari nilainya. Awalnya adalah 3. Kita masukkan 3. Lalu, u aksennya berapa?
Waksennya berapa? Ini temannya ada yang masuk ya? Iya. Oh, oke. Sudah masuk ya, Sari ya? Oke, Ibu lanjut. Oke, Ibu lanjut ya, Sar. Nah, dari nilai yang tadi, berarti tadi berapa? Nilai U aksennya berapa? Ya, ini ya. Ini nilai U aksennya. Lalu, kita tampilkan lagi pangkatnya. Kita tampilkan lagi UE-nya, U pangkat E-nya, sama seperti ini. Berarti menjadi E pangkat 3 min X pangkat 2 dikurang 15 X pangkat 4. Ya. Lalu, apa lagi yang dilakukan? Dikalikan. 3 dikali min 2X. Berapa? Kalau dari punya ibu ini berarti dibalik. Berarti 3 dikalikan 60. 3 dikalikan 60. Ya, 180. Minnya didapat dari ini. Ya, min. Dikeluarkan. 180X pangkat 3. Lalu, ditambah, ya, operasinya. Ditambah 3 dikali 2X, jadi berapa? Jadi 6X. Dibalik, ya. Ya. Nah, hasilnya jadi min 180X pangkat 3 plus 6X. Lalu E-nya ditulis kembali. Oke, ini buat contoh yang kedua. Nah, kita masuk untuk fungsi trigonometri. Nah, trigonometri juga memiliki bentuk-bentuk turunannya, ya. Nanti kalian bisa simak untuk turunannya. Misalkan di sini Y sama dengan sin X, maka Y aksennya sama dengan cos X. Berarti berpindah atau berganti dari sin menjadi cos. Ya, tergantung dari soalnya. Ini untuk fungsi turunan sinus. Nah, coba perhatikan. Dari Y sama dengan 2 sin 5X pangkat 2 min 7X ditambah 8. Berarti untuk U-nya, ya, untuk U-nya adalah 5X pangkat 2 min 7X plus 8. Berarti nilai U aksennya berapa? Ini jelas 0. Berapa nilai U aksen dari 5X? Nilai U aksennya dari 5X pangkat 2 berapa? Ya, 10X. Turunan dari 7X? Berapa? Ya, turunan dari 7X adalah 7. Lalu gunakan rumus yang ini. Kita masukkan. Awalnya adalah 2, berarti kita masukkan di sini 2. Lalu, berapa nilai U aksennya? Berapa nilai U aksennya? Ya, 10X min 7 yang ini ya. Lalu, cos-nya. Kita masukkan cos. Kita panggil tadi fx atau U-nya. U-nya berapa? 5X pangkat 2 min 7 plus 8 kita masukkan. Lalu kita kalikan. 2 kali 10X. 2 kali 10X. 30. Iya, ini harusnya 20X ya. 20X. Lalu 2 kali 7. 14. Nah, sudah. Lalu cos yang belakang mengikuti sama dengan yang di atas, ya. Untuk sinus sampai sini. Lalu
Untuk sinus yang kedua, jika Y sama dengan min 3X dikali sin E pangkat X. Kita misalkan di sini, nilai dari U-nya, ya, nilai U-nya adalah min 3X. Maka nilai U aksennya menjadi 3. Beda lagi untuk V-nya. Ya, untuk V-nya yaitu sin E pangkat X. Maka V aksennya untuk sin pasti berubah menjadi cos. Kalian bisa lihat untuk rumusnya. Sin berubah menjadi cos. Ya, jika dia diaksenkan. Berarti dari sin E pangkat X menjadi X-nya duluan, ya, E pangkat X, cos kita tulis lagi, kita tambahkan cos, lalu kita tulis lagi X, E pangkat X-nya. Sudah didapat, lalu gunakan rumus Y aksen yang ini. Kita masukkan. Berapa nilai U aksen? 3. Oke. Berapa nilai V? Nilai V? Iya, nilai V adalah sin E pangkat X. Ditambah ya operatornya. Oke, berapa nilai V aksen? Oke, ini ya nilai V aksen. Lalu berapa nilai U? Ya, berapa nilai U? Ya, min 3X. Ini operator minnya salah. Lalu kita keluarkan. Karena di sini ada nilai 3 sin dan min 3X, maka kita keluarkan menjadi min 3. Ya, kita keluarkan menjadi min 3, lalu operator yang di belakangnya yaitu sin E pangkat X kita tulis ditambah E pangkat X cos E pangkat X kita tuliskan. Kita keluarkan dulu karena nilainya sama, ya, 3 dan min 3, maka kita dapat tuliskan min 3, lalu kita sesuaikan sin dan cosnya di belakangnya. Oke, paham? Lalu kita masuk untuk kosinus. Ya, tadi sinus, sekarang kosinus. Jika dia cos, maka berubah menjadi sin. Ya, kalau dia cos, berubah menjadi sin. Ada contoh, Y sama dengan 7 cos, di mana 2X pangkat 5 dikurang 6X ditambah 3. Berarti nilai U-nya adalah 2X pangkat 5 min X plus 3. Maka U aksennya ini jelas 0. Dari 2X pangkat 5 turunannya menjadi 10X pangkat 4. Lalu 6X turunannya menjadi 6. Ya, atau di sini ada operator minus menjadi min 6, ya. Nah, lalu dari U aksen sudah ketemu, menggunakan rumus ini kita masukkan. Kita lihat, awalnya adalah 7. Ya, awalnya ada 7. Kita masukkan 7. Karena di sini ada min, di rumusnya berarti min 7. Lalu kita masukkan untuk U aksennya. Berapa? Oke, didapat. Lalu dikalikan dengan nilai U-nya. Berapa nilai U-nya? Oke, karena ini sin, rumusnya kita masukkan sin. Setelah itu kita masukkan yang di belakang ini ke sini, atau nilai U-nya sama. Ya. Nah, lalu kita dapat, kita jumlahkan, kita kalikan. Min 7 dikali dengan 10X pangkat 4 berapa?
Iya, min 7 dikali dengan 6. Min 42. Karena di atasnya sin, berarti berubah menjadi cos dan yang belakangnya mengikuti. Ya, sin berubah menjadi cos berubah menjadi sin. Ya, harus dipahami dulu. Oke, ada contoh lagi untuk kosinusnya. Di sini y sama dengan min 15x dikali dengan cos e pangkat x, di mana nilai u-nya, ya, nilai u-nya berarti nilai yang di depannya itu berapa turunan dari min 15x? Berapa nilai? Iya, min 15. Lalu v-nya yaitu nilai yang di belakang, cos e pangkat x. Dimana kalau dia cos berarti v aksen atau turunannya menjadi sin. Panggil dulu nilai e di depan, ditambahkan minus. Lalu cos berubah menjadi sin, lalu panggil lagi untuk akhirnya e pangkat x di belakang. Ya. Dengan menggunakan y aksen ini, rumus ini kita rubah untuk y-nya, y aksennya. Berarti u aksennya berapa? Min 15. Oke, v-nya berapa? Cos e pangkat x. Lalu ditambah v aksennya berapa? Oke, dikali dengan u. Nilai u-nya berapa? Oke, min 15x. Karena nilai u aksen dan nilai u-nya sama, ya, u aksen dan nilai u-nya sama, maka kita keluarkan menjadi min 15. Lalu cos di sini, ya, untuk nilai cos e pangkat x di sini di posisi paling belakang. Dan karena di sini min berubah untuk ke depan, maka dia menjadi plus, yaitu e pangkat x sin e pangkat x. Dikurang karena posisi di depan, pindah ke belakang, posisinya adalah min cos e pangkat x. Oke, paham? Oke, Ibu lanjut. Nah, muncul lagi untuk turunan fungsi tangen. Ya, di sini ada bentuk-bentuknya, ya, sesuai dengan yang ada. Dimana misalkan di sini, sebentar. Misalkan di sini tadi jika y sama dengan tangen x, maka y aksennya sama dengan SE C kuadrat x. Kita masuk untuk contoh deh. Sini contoh tangen 1, di mana y sama dengan 3 tangen akar dari x kuadrat min 4x. Di mana kita masukkan untuk u-nya, ya, u-nya yang ada akarnya yaitu akar dari x pangkat 2 min 4x. Berarti kalau dirubah menjadi u aksen, ingat, kalau dirubah menjadi u aksen, maka yang keluar adalah pangkatnya dulu, ya. Karena ini pangkat 2, berarti kita tuliskan 1/2. Lalu, berapa x pangkat 2 kita turunkan? 2x. 4x diturunkan menjadi 4. Nah, lalu kita pindah lagi, ya. Ini kita sebutkan 1 di sini. Lalu di sini ada x pangkat 2 dikurang 4x. Di mana berarti di sini dikalikan. Ya, dikalikan 4 dikali x. Lalu di sini harusnya 2 dikali 2x. Dan
2 dikalikan 4. Hasilnya nih berubah lagi ya. Hasilnya berubah lagi nih. Berapa 2 dikalikan 2x? Berapa? X pangkat 2? Iya. Sebentar, ibu yang salah ini. Sorry. Ini kan sama-sama, ini kan kita mau merubah dari yang sebelumnya belum akar menjadi akar, ya kan? Ya enggak? Nah, berarti yang 2 ini menjadi sebuah akar, ya. Nah, kita rubah menjadi akar. Lalu, muncul di mana X-nya ini, 2X itu dapat kita tuliskan menjadi X pangkat 2. Sama saja seperti awalnya ini. Belum kita turunkan. X pangkat 2 dikurang 4X. Kita tulis lagi untuk yang di sini. Ya. Lalu, setelah itu, jadi yang nilai akar X pangkat 2 min 4X itu rubahan dari sini. Sama nilainya. Ya. Nah, setelah itu muncul penyebutnya sama, akar X pangkat 2 min 4X. Di mana berarti nilai X-nya dikurang 2. Dapat di mana nilai X ini dikurang 2? Ada yang tahu dapat di mana? Satu per 2 dikali. Oke, hasilnya adalah X min 2. Ini didapat dari ini. Ini didapat dari hasilnya ini. Oke, sekarang menggunakan rumus turunannya. Kita masukkan. Awalnya 3, Y aksen 3. Lalu kita panggil yang di belakang sini. Nilai dari U aksennya, kita panggil. Dapatkan ini. Dikali dengan SEC pangkat 2. Berapa nilai U-nya? Berapa nilai U-nya? Ya, ini adalah nilai U-nya. Lalu, kalikan. 3 dikali X, berapa? 3X. 3 dikali 2. 6. Lalu nilai yang penyebutnya di bawah sini ditulis kembali. Ya. Lalu dikalikan dengan nilai yang di belakang. SEC pangkat 2 akar dari X pangkat 2 min 4X. Yang berubah hanya nilai depannya. Oke, sampai sini paham? Ini contoh tangan yang kedua. Perhatikan. Jika Y sama dengan 3 tan, ya, dalam kurung in, itu adalah nilainya X pangkat 3 plus 5. Jika kita ambil untuk U-nya, in X pangkat 3 plus 5, maka U aksennya atau turunannya dari X pangkat 3 berapa? Berapa? Ya, 3X pangkat 2. Tapi untuk pernya, berarti nilainya yang ini. Jadi U aksen itu nilai dari X pangkat 3-nya berapa? Berarti 3X pangkat 2. Lalu dibuat lagi per, berarti X pangkat 3 per 5. Ini nilainya
U berubah menjadi U aksen. Sesuai dengan apa yang ada di depan. Ya. Lalu, dari nilai V, berarti nilai V-nya yaitu cos E pangkat X. Kok bisa cos E pangkat X? Ada nggak sih di sini cos? Ada nggak di sini cos? Kalau misalkan contoh ibu tadi kan nilainya tan dan in, ya. Tan dan in. Oke, nilainya tan. Kalau Y sama dengan A, tan Fx, maka Y aksennya adalah A F aksen X sek SE C pangkat 2 Fx. Di mana berarti kalau dia in, ada operasi in di sini, dia berubah menjadi cos E pangkat X. Ingat, kalau ada operator in di sini, dia berubah menjadi cos E pangkat X. Di mana V aksennya, ya, V aksennya berarti si E pangkat X tadi di depan munculkan, lalu ditambahkan operator min, ya. Lalu cos menjadi diaksenkan, cos menjadi, ya, cos menjadi sin. Lalu ditambahkan lagi E pangkat X. Sudah ketemu? Lalu menggunakan rumus yang ini. Ya. Kita lihat di sini. Berapa nilai U aksennya? Berapa nilai U aksennya? Ya, ini nilai aksennya. Lalu kita masukkan SE C pangkat 2. Nah, nilai in-nya ini diperoleh dari in yang di belakang sini. Atau nilai U-nya. Ya. Sudah, kita cari cuma turunannya saja, lalu menggunakan fungsi yang ada. Tidak bisa lagi untuk disederhanakan. Ya. Oke, untuk trigonometri. Untuk materi pertemuan ke-6, sampai dengan fungsi trigonometri, ya. Tidak ada tugas, tapi ada kuis. Ini kuis untuk pertemuan 6. Jadi ada fungsi aljabar, logaritma, eksponensial, sampai dengan trigonometri. Ada sinus, kosinus, dan tangen. Oke, karena hari ini tanggal berapa? Tanggal 17. Harusnya ini minggu lalu ya. Karena minggu lalu ada kegiatan. Jadi ini dikumpul di hari Senin minggu depan. Ya. Untuk kuisnya. Oke, kita masuk untuk pertemuan 7 ya. Di pertemuan 7 sama turunan, lanjutan dari turunan tapi beda fungsi. Oke, dapat Ibu lanjutkan. Ada yang ditanyakan untuk Ibu sebelum lanjut? Oke, kalau belum ada. Ini pertemuan 7, masuk di pertemuan 7, di fungsi juga. Turunan, di mana turunan di sini Ibu akan membahas fungsi siklometri, fungsi pengubah satu variabel, fungsi pengubah dua variabel, sampai dengan fungsi parameter. Sampai sini sudah pusing nggak? Lumayan pusing? Siap? Siap tambah pusing? Oke, nanti jangan tegang-tegang kuliahnya ya, dibawa santai ya. Oke, ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi siklometri. Fungsi siklometri, nama lainnya adalah fungsi inverse trigonometri. Kalian nggak tahu ya, berapa kalian ada yang tahu atau baru tahu. Nah, untuk di fungsi ini sendiri ya, sebagaimana fungsi trigonometri, fungsi siklometri juga dapat diturunkan.
Nanti kalian bisa membaca ada tulisan ARC, itu dibaca arches. Oke. Nah, masuk untuk rumus-rumus dasar dari fungsi siklometri. Yang pertama, misalkan jika Y sama dengan dibaca apa? Arkes sin U, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan y aksen sama dengan 1 per akar dari 1 min U pangkat 2 dikali dengan U aksen. Ya, ini untuk sin, ini untuk cos, ini untuk tangen, dan seterusnya. Contoh yang pertama. Turunan dari Y, arkes sin 2x plus 12, di mana U-nya adalah 2x plus 12, maka nilai U aksennya adalah U aksennya 2, karena ini nilainya 0. Jadi nilai Y aksen, ya, Y aksen menggunakan rumus yang ini, ya, 1 per akar dari 1 dikurang berapa nilai U-nya dipangkatkan 2, berapa? Berapa nilai U-nya? Dipangkatkan 2. Ya. Berapa? Ya, dipangkatkan 2 jadi pangkat 12 ya. Nah, lalu dikalikan dengan U aksennya. Berapa U aksennya? U aksennya adalah 2. 1 dikali 2? 1 dikali 2 adalah 2. Per berapa kita jabarkan? Jabarkan dulu 2x plus 12. Kita jabarkan menjadi seperti ini. Ya, karena dia pangkat 2. Lalu kita kalikan 2x dikali 2x sampai seterusnya menjadi kita sederhanakan menjadi seperti ini. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Paham ya maksudnya disederhanakan ya? Lalu hasilnya adalah 2 per 4x akar dari 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 143 didapat dari 144 dikurang 1 menjadi 143. Oke? Sudah? Paham? Oke. Nah, selanjutnya contoh kedua. Y sama dengan arches TG dalam kurung X pangkat 2 plus 12. U-nya kita ambil X pangkat 2 plus 12. Mana bosnya Ibu? Nah ini. Maka nilai U aksennya menjadi 2X. Ya. Nah, langsung kita ubah menggunakan rumus yang ini. 1 per 1 ditambah berapa nilai U pangkat 2-nya? Ya, berapa nilai U aksen? 2X. 2X dikali 1 menjadi 2X. Disederhanakan menjadi X pangkat 2 plus X pangkat 2. Lalu disederhanakan lagi dan disederhanakan lagi. Hasilnya adalah 2X per X pangkat 4 plus 4X pangkat 2. 4 ditambah 1 adalah 5. Ya, betul. Ya, yang belakang. Ya. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, kita masuk untuk fungsi satu pengubah. Di sini ada
definisinya ya, dimana nanti kita kembali lagi ke limit menggunakan rumus yang ini. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukan fungsi fx, di mana nilainya fx-nya adalah x pangkat 2 min 3x di x sama dengan 1. Ya, kita gunakan rumus yang ini. F aksennya itu sama dengan 1, di mana limit ya, limit H mendekati 0 itu nilainya F 1 ditambah H dikurang F1 per H. Kalau kita masukkan ya, kalau kita masukkan sesuai dengan ini, kita masukkan nilai 1 per H itu X pangkat 2, berarti 1 per H adalah pangkat 2. Lalu, berapa lagi? 3. Ini nilainya 3. 3 kita masukkan. Berapa nilai X-nya? X-nya adalah 1 plus H. 1 plus H-nya ditulis. Lalu, karena di sini F sama dengan 1, berarti nilai awalnya 1 dikurang 3. Ya. Min 1 dikurang 3 menjadi min 1 dikurang 3 menjadi min 1 dikurang 3 menjadi ayo, berapa? Ya, oke, selanjutnya, karena di sini 1 plus H pangkat 2 kita sederhanakan ya, 1 plus H dikurang dikurang 3, 1 per H. Ini kita tulis kembali ke sini. Setelah itu, kita sederhanakan, ini kita kalikan. Ya, dapatkan ini. Ini juga sama, 3 dikali 1, 3 dikali H, dapatkan ini. Ini hasilnya adalah 2. Pembaginya sama, yaitu H. Lalu, kita sederhanakan lagi. Menjadi seperti ini. Per H. Kita samakan. 1, kita kurangkan dulu dengan min 3. Lalu, kita tambah dengan 2. Lalu ditambah lagi dengan H pangkat 2, ditambah dengan 2H, dan dikurang dengan 3H. Berurut. Per H. Berapa hasil jumlah di atas? Ini habis. Ini sisa H. Berarti berapa sisanya? Limit H mendekati 0. Ya, inilah hasilnya. Ya. Lalu, H per H, atau H per H ini adalah nilainya H. H per H ini nilainya 1. Berarti H min 1. Berarti H-nya adalah min 1. Kita ambil nilai ininya. Ada juga cara lainnya. Dengan menggunakan rumus ini, ya, ini buat dapat nilai min 1. Kita rumusnya yang tadi ini. Sekarang ada juga rumusnya ini. Berapa nilainya? Fx-nya. Kita ambil yang di depan. X pangkat 2 dikurang 3x. Lalu sama seperti yang ini, menggunakan karena ini 1 dan ini 3, ya. Berarti min 1 dikurang 3 adalah 2. Kita sederhanakan lagi. X pangkat 2 min 3x plus 2, penyebutnya sama, ya. Untuk mendapatkan hasilnya ini adalah bentuknya seperti ini, ya. Untuk
Untuk mendapatkan X pangkat 2, 3X plus 1 bentuknya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya. Kenapa ini bukan X pangkat 1? Kan yang di atas 1. Ada yang tahu nggak? Karena ini memang X pangkat 1, hasilnya dicoret, sisanya hanya X pangkat 2. X min 2. Ya. Ini Ibu salah tulis nih. X min 1. Jadi X min 1 dicoret, sisanya adalah sebentar. Kalau ini X min 2, hasilnya bukan min 1 jadinya. Iya, kalau dia min 2, berarti kan nggak sama dong. Berarti penyebutnya harus diganti. Kalau X min 2-nya dicoret, sisanya X min 1. Hasilnya benar min 1, tapi buat penggantinya ini tidak ketemu ya. X min 2, sebentar ya. Coba, X dikali X berapa? X dikali 2. X dikali 2. 2X. Min 1 dikali X. Min 1 dikali 2. Min 2. Oke. X pangkat 2 min 3X plus 2. Oke, berarti hasilnya ini benar ya? Ini ya. Lalu X min 1-nya kenapa bisa berubah jadi ke X min 2? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? X min 1, X min 2. Hasilnya dari sederhananya dari yang atas. Udah benar. Lalu awalnya penyebutnya itu adalah X min 1. Ya. Dimana berarti kalau turunannya atau penyebut yang kedua tetap X min 1. X min 1. Oke, berarti ini Ibu dengan cara lainnya tidak bisa digunakan ya. Ini hitungannya nilainya nggak sama, nilainya adalah min 2. Berarti prosesnya hanya menggunakan rumus yang ini. Oke, rumus yang pertama paham kan ya? Karena nilai akhirnya bukan min 1. Oke, bisa Ibu lanjutkan? Nah, kita masuk untuk fungsi 1 pengubah juga ya. Ini ada contoh lainnya, yaitu fx. Tentukan f aksen 2 jika diketahui fx-nya adalah x min 2 ya. Kita dapat tuliskan di sini limit x mendekati 2 menggunakan rumus yang ada ya. Lalu fx-nya yaitu x min 2, yaitu ini. Dikurang nilai F2-nya, kita turunkan menjadi
Berapa turunannya? Turunan dari 2. Turunan dari F2 berapa? Berapa? Berapa turunan dari F2? Halo, masih dengar suara ibu? Ya. Tidak 0 ya. Kita tuliskan di sini 0. Berarti hasilnya adalah limit dari X mendekati 2, yaitu X min 2 dan per X min 2. Lalu perhatikan operator min plus. Jika dia min, berarti limitnya, ya, X mendekati 2 pangkat min, berarti min X, di mana min X dibagi dengan ini hasilnya adalah min 1. Jika operator dia plus, berarti tidak ada min, ya, plus, berarti X min 2 dibagi X min 2 adalah 1. Setelah itu, berarti limit X mendekati 2 pangkat min, ya, X min 2 per X min 2 tidak sama dengan sama yang plusnya. Maka, limit X mendekati 2, X min 2 per X min 2 tidak ada. Dengan demikian, F aksen 2 tidak ada. Karena ini tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan berarti otomatis tidak ada. Ya? Oke, untuk contoh yang kedua paham? Selanjutnya masuk untuk fungsi 2 pengubah. Tadi 1 pengubah, sekarang 2 pengubah. Fungsi 2 pengubah, ya, pengertiannya. Fungsi 2 pengubah F adalah aturan yang memasangkan setiap pasangan berurutan F, X, dan Y di himpunan D ketika suatu bilangan real yang dinotasikan dengan F, X, Y. Perhatikan untuk simbol. Perhatikan untuk simbol ini dibaca partial. Oke? Nah, ini adalah rumus-rumus dasar dari 2 pengubah, fungsi 2 pengubah. Kita masuk untuk contohnya lebih jelasnya. Tentukan f(x(x), f(y(y), f(x(y), dan f(y(x), di mana dari f(x(y)-nya sama dengan x y pangkat 3 plus y pangkat 3 x pangkat 2. Kalau ditanya untuk mencari f(x)-nya awalnya, ya, perhatikan x-nya yang di depan ini. Kita lihat masing-masing x-nya. Yang mana yang muncul? Karena x diambil 1, berarti f-nya ini, x-nya ini hilang, sisa y pangkat 3. Diambil lagi 1, berarti kalau diturunkan x pangkat 2 adalah nilainya 2x. Ya. Lalu y pangkat 3-nya turun. Yang pertama paham? Yang pertama paham nggak? Halo? Oke, Ibu lanjut lagi yang kedua. Yang kedua ini, jika dia mengambil nilai y. Kita lihat, y pangkat 3 turunannya menjadi 3y pangkat 2. X-nya kita munculkan tetap di depan. Lalu, ditambah, karena ini mencari y lagi, berarti y pangkat 3 turunannya menjadi 3y pangkat 2. X-nya sama. Seperti itu ya, caranya ya. Nah, kalau misalkan dia dari XX, yang mana yang muncul? Yang mana yang dihilangkan?
dia XX. Jelas X depannya hilang. X belakangnya, karena dia XX, berarti X belakangnya juga hilang. Lalu apa yang tersisa? Ya, Y. Turunan dari Y pangkat 3? Turun. Inilah hasilnya. Ya. Selanjutnya, kalau dicari YY-nya, berapa yang keluar pertama kali? Yang mana yang hilang? YY yang dicari. Berarti Y pangkat 3 ini otomatis YY-nya dihilangkan. Berarti sisa Y saja. Berarti diturunkan dulu tapi Y pangkat 3 turunannya menjadi 3Y pangkat 2. Tapi karena Y-nya hilang, ya kan? Pangkat 2 tadi menjadi hilang, jadi sisa Y. Ya? Lalu X-nya tetap ditulis. Y pangkat 3, berapa nilai turunannya? Ya, ini digabungkan ya, pangkatnya ini dikalikan menjadi 6. Lalu karena dia ambil YY, berarti Y pangkat 2-nya lagi dirubah menjadi hanya Y. Paham? Y-nya depan ini yang kita cari itu kita hilangkan kalau kita mau tampilkan. Berarti sisanya hanya 6X pangkat 2 Y. Misalkan lagi, F, X, Y. Berarti kalau dihilangkan di sini, X dan Y-nya jadi berapa turunannya? Jadi berapa? Y pangkat 3. Turunan jadi berapa? Y pangkat 3. Turunannya menjadi berapa? 3Y pangkat 2. X-nya di sini hilang. Lalu, untuk yang kedua, XY-nya berapa? Berapa? Y pangkat 3. Aksennya jadi berapa? 3Y pangkat 2 dikali 3-nya dikalikan 2 berapa? 6. Y-nya tadi di sini Y-nya minta hilangkan 1, berarti Y-nya hanya tampil 1. Ya. Karena di sini Y-nya sudah dipakai 1, X-nya diambil 1, berarti X-nya sisa X. Lalu Y pangkat 3, Y-nya diambil 1, berarti sisa Y pangkat 2. Ya. Ini coba lagi YX. Coba. Y pangkat 3, aksennya menjadi 3Y pangkat 2. X-nya hilang. Untuk yang kedua, pangkatnya bisa dikali saja, jadi 6. X-nya hilang ya, karena pangkat 2, jadi X-nya diambil 1, dari X pangkat 2 menjadi X saja. Lalu di sini Y pangkat 3 berubah menjadi Y pangkat 2. Oke, sampai sini paham? Tambah pusing, Bu, ya. Tambah banyak, Bu. Oke, kita masuk untuk fungsi parameter, fungsi terakhir, ya. Nah, untuk di fungsi parameter sendiri, yaitu suatu fungsi yang memiliki parameter atau variabel tertentu,
pada pembahasan turunan bentuk fungsi parameter ini diberikan dua buah fungsi yang memiliki parameter yang sama. Lalu setiap fungsi diturunkan terhadap parameter. Kedua turunan tersebut kemudian dihubungkan sehingga diperoleh turunan yang diinginkan. Kita masuk lagi, tapi di sini ada persamaannya, menggunakan persamaan. Di mana fungsi y sama dengan ft dan x sama dengan gt. Ini jelas berbeda. Lalu dihubungkan dengan dy dan dx, menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua. Lalu nanti turunannya menjadi y aksen. Ya, kita langsung masuk ke contoh. Perhatikan, tentukan dy per dx, di mana y sama dengan y aksen dan y aksen. Ini y aksen dari dua fungsi berikut dengan parameter. Parameternya yaitu y sama dengan 3t pangkat 2 dikurang 4 dan x sama dengan 2t pangkat 3 ditambah 1. Kita ambil untuk yang pertama, turunan fungsi y-nya. Y-nya di situ 3t min 4. Berarti kalau kita turunkan menjadi berapa? Kalau kita turunkan 6t. Jadi 0, 2 di depan dikali 3 menjadi 6t. Lalu fungsi x yaitu 2t pangkat 3 plus 1. Diturunkan menjadi berapa? 6t pangkat 2. 3-nya di depan. 3 kali 2. Ini menjadi 0. Ya, jadi 6t pangkat 2. Di sini dt-nya sama-sama 6 nilainya. Berarti sama saja seperti 1. 1 per dx, nilai dx-nya adalah 6t pangkat 2. Berarti 1 per 6t pangkat 2. Sehingga y aksennya, dy-nya berapa? Berapa nilai dy-nya? 6t. Ya. Lalu, berapa nilai dt per dx-nya? Ya, ini dikalikan. Menjadi 1 per t. Ini habis sisa t. Ya. Lalu dari 1 per t, ya, dari 1 per t, dan posisi si nilai dt per dx-nya ini adalah 1 per 6t kuadrat, ini berubah menjadi 1 per 6t pangkat 3. Berarti, dari nilai parameter yang ada, ya, y dan x-nya, didapat kesimpulan bahwa y aksennya, ya, diperoleh y aksennya itu ada 2, y aksen sama dengan 1 per t, dan y aksennya sama dengan min 1 per 6t pangkat 3. Ini dirubah menjadi min. Oke? Ini belum Ibu ganti nih, bukan rumus aljabar nih. Oke? Sampai sini, ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan 6 tadi ada kuis, tapi untuk pertemuan 7 ada tugas, ya. Tugasnya kalian buat makalah, kelompok, materinya tentang turunan. Kelompoknya bebas, kelompok dengan siapa? Oke. Tugasnya ada di skala semua. Ya. Dan tugas ini juga paling lambat dikumpul itu minggu depan. Selamat bertemu di UTS. Ya, minggu depan UTS. Soalnya tetap isai karena
kalkulus kan?